Sarwenda dan Giorgio Antonio akan terancam putus di akhir tahun 2025 jika Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hubungan yang dicurigai awalnya ini adalah settingan hanya karena keduanya ini memiliki bisnis dan terus kemudian di-shipping oleh para penggemarnya hingga menciptakan singkatan berupa Sargio. Ini saya lihat terancam akan berpisah dan ini bukan clickbait. Tonton sampai selesai, apa yang terjadi? Bisa dilihat nih Ban lewat kartu tarot ini bagaimana sih perkembangan hubungan mereka berdua gitu antara Sarwenda dan juga Gio. Awalnya kan orang-orang mempertanyakan ini benar atau hanya untuk kebutuhan konten. Tapi ternyata konsistensinya ini sangat teratur sekali mereka ini bersama dan tidak terlihat melakukan satu upaya untuk memperjelas ke arah ini ternyata konten, malah ke arah sebaliknya. Maka semua orang pun akhirnya berpendapat kalau mereka berdua ini benar-benar dalam sebuah hubungan yang serius. Dan ada sebuah rumor yang mengatakan mereka akan segera bertunangan. Jadi kalau ditanya apakah sekarang ini kondisinya kok kayak nggak ada kabar dan sebagainya, itu karena ini adalah satu pertanda hubungan ini hubungan yang serius dan nggak semuanya ingin dibagikan karena takut nanti malah dikomentari dan akan jadi berbeda. Jadi kalau sebuah hubungan itu nyata, mereka malah tidak akan gembar-gembor. Paling cuman menaikkan di konten mereka terus selesai. Nggak akan ditunjukkan secara berlebihan karena mereka pun tidak ingin orang itu semakin turut campur. Jadi kalau dilihat di sini, jelas ini hubungan yang memang nyata, tetapi apakah ini akan berakhir di pelaminan walaupun akan ada upaya untuk bertunangan? Tunggu dulu, kita akan lihat kartunya. Sayangnya saya merasa bahwa ada sebuah ancaman yang akan membuat mereka berdua ini bisa saja tidak bersama. Oke, ancaman yang tadi Mas Dir sebutkan mungkin apa Mas Dir? Sebelum ke sana, saya ingin bicara tentang bagaimana Sarwenda ini itu sulit untuk terus kemudian langsung membuka hati karena memang saat akhirnya berpisah dengan Ruben, dia ini dihadapkan pada realita yang tidak mudah. Harus mengurus anak-anaknya dan Onyo juga masih bersama dengan Sarwenda. Lalu kemudian ada sebuah tragedi saat ayahandanya meninggal dunia dan ini bukan sesuatu yang mudah untuk seorang Sarwenda yang memang dia ini sudah lama menjadi public figure dan juga sering diterpa berbagai berita, tapi membesarkan anak yang masih kecil. Di saat bersamaan dia harus mengelola bisnis. Di saat bersamaan pula dia harus tetap bisa memimpin karyawan-karyawan di rumah dan kantornya ini tadi. Dia masih harus menavigasi hubungan pribadinya. Maka ini sesuatu yang akan sulit untuk Giorgio bisa membuka hatinya dan terus kemudian membuat Sarwenda cukup nyaman dan akhirnya terjadi seperti sekarang. Yang artinya Sarwenda ini memang memerlukan waktu yang lebih lama agar dia bisa memiliki hubungan yang kuat bersama dengan Giorgio. Tetapi saya melihat ancamannya bukan dari Sarwenda, tapi ancamannya ini dari Giorgio. Yang kalau tidak segera disegel, ini tidak segera dilakukan sebuah upaya untuk mereka berdua ini meresmikan hubungan mereka, ada satu hal yang akan datang. Dan ini akan menawarkan sesuatu yang akan membuat Giorgio ini mungkin akan berpikir jangan-jangan memang jalan ke depan ini alternatifnya nggak cuma Sarwenda, tetapi ada sih sesuatu ini tadi. Mas, tapi kalau memang mereka berdua jadian atau resmi gitu, apakah mereka berdua itu memiliki chemistry yang baik, Mas? Kalau ternyata memang barengan, ya iya, mereka memiliki chemistry yang bagus dan ini memang terlihat dari saat mereka bikin konten dan juga kemarin awal-awal mereka itu berjumpa. Mereka berdua sepertinya memang ya nggak memiliki satu kepribadian yang sama. Karena itu ini akan saling melengkapi dan juga kondisi di mana akhirnya Giorgio ini juga bisa cukup dewasa dan akrab dengan anak-anak Sarwenda, itu akan membuat semuanya akan lebih mudah. Tapi kembali lagi, Giorgio ini adalah seorang yang juga saat ini semakin dikenal oleh orang, semakin banyak penggemar, dan otomatis juga ada beberapa wanita yang berusaha untuk mendekatinya. Dan ini juga memiliki kualitas yang nggak kalah dan bersaing juga dengan Sarwenda pula. Ini kan bisa dikatakan sampai detik ini belum ada kata atau go public ya
mereka berdua ini memang sudah resmi berpacaran? Apakah memang mereka berdua ini hanya komitmen satu sama lain? Kehati-hatiannya muncul dari Sarwenda saya kira ya, karena Sarwenda ingin saat itu diumumkan sudah nggak mungkin akan bisa diandu lagi. Saat diumumkan artinya benar-benar harus iya, karena dia juga takut akan melukai hati anaknya jika ternyata nanti tidak jadi, dan juga dia tahu bahwa seorang wanita Asia terutama itu kalau ternyata nanti udah kadung ngumumin terus ternyata nggak jadi, ini akan jadi satu hal yang juga mempengaruhi secara mental kepada dirinya dan juga kepada keluarganya ini tadi. Apalagi dengan hal-hal yang kemarin terjadi, terutama saat ayahanda meninggal dunia, ini banyak hal yang harus di-reset dari awal lagi untuk apakah memang dia nanti harus menikah, lalu ibunya nanti hidup dengan siapa, dan hal yang lain yang saya kira keluarga itu juga mempengaruhi, kondisi keluarga mempengaruhi, sehingga apapun yang akan dikatakan sepertinya akan menanti waktu yang lebih tepat. Nah, takutnya itu nggak di tahun ini. Sedangkan kalau nggak di tahun ini, saya melihat dari kejauhan ini ada yang mendekat ke arah Giorgio, dan ini bisa saja akan membuat Giorgio ini menjadi gamang dan bimbang. Tapi kalau dari bicara karakter Giorgio sendiri, Mas, apa dia itu memang layak menjadi seorang apa ya, bisa dikatakan kalau memang jadi seorang ayah dari anak-anak Sarwenda sendiri gitu. Tapi kan dari beberapa momen juga kalau dilihat dia itu sangat mengayomi anak-anaknya dan chemistry-nya itu dapat banget. Saya kira ya iya ya, karena walaupun Giorgio ini nggak pernah menikah sebelumnya, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang dia mungkin belum pernah mengalaminya, dan dia cukup dewasa untuk bisa menerima kondisi Sarwenda ini tadi. Kalau untuk chemistry antara keduanya tidak ada permasalahan. No issue at all, nggak ada masalah. Cocok, sama-sama baik, cuman sebagai seorang laki-laki, pilihan itu akan banyak. Dan belum lagi jika ternyata pilihan itu juga ikut akan dipengaruhi oleh keluarga atau orang yang dituakan atau orang tua, yang akan juga pasti akan memberikan pertimbangan dan juga pilihan. Serta kalau dulu orang kan nggak terlalu banyak pilihan. Kalau sekarang buka sosial media, apalagi kalau saya misalkan terlahir seperti Giorgio, ini pilihannya jadi wah banyak sekali gitu loh. Yang akan mereka ini juga akan membentangkan tangan dan menyambut seorang yang sukses, cerdas, ganteng, dan juga luar biasa seperti Giorgio ini tadi. Maka hal seperti itu saat ini mungkin belum terlalu terfikirkan. Tapi jika ternyata pilihan itu datang dan muncul di depannya, ini akan beda cerita lagi. Dan ya, kembali di sini bahwa Sarwenda ada banyak hal yang positif, tapi ya bukan negatif ya. Maksudnya hal-hal yang akan tidak mudah. Ini adalah saat ya Sarwenda adalah seorang janda yang memiliki anak yang otomatis ya di depan si Giorgio ini harus mengetahui posisinya dan juga posisi anak-anak Sarwenda ini tadi. Mas, kalau kita bicara soal rezeki di antara mereka berdua, mengingatkan juga beberapa momen dia juga setelah adanya rumor mereka deket ini, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak menutup kemungkinan datangnya dari situ. Iya. Nah, malah sebenarnya hal seperti itu yang dipertanyakan oleh banyak orang. Jangan-jangan mereka ini menikah hanya karena uang yang datang karena orang-orang ini menyukai saat mereka ini bersama. Tapi kan kalau ternyata Giorgio ini kita ganti dengan cowok yang lain yang seganteng dia, sesukses dia, badannya juga atletis seperti itu, ya orang juga tetap akan menjodohkan Sarwenda dengan siapapun. Ya maksud saya di sini siapapun itu, netizen ini pasti akan menjodohkan. Nah, tapi ya kan kebetulan yang di sini ada Giorgio kan. Maka inilah yang terus kemudian terjadi. Cuman ya kembali lagi, hal-hal yang kalau di antara mereka berdua ini sudah cocok lah semuanya. Tinggal ya tadi, hal yang akhirnya akan mungkin terjadi yang di luar hal-hal yang sifatnya itu hoki. Kalau hoki, mereka ini akan memiliki hoki yang luar biasa saat mereka ini bersama. Mas, ini ada rumor berhembus mereka berdua ini katanya sudah lamaran. Kira-kira gimana dari peneropong? Kalau seperti itu ya mengembirakan. Ini sesuatu yang baik dan memang seharusnya cepat terjadi. Karena jika tidak, lepas dari tahun ini, Giorgio itu pasti akan terganggu dengan orang-orang yang berusaha untuk memberikan pilihan. Dan Giorgio akan juga berpikir, apa iya ya, jangan-jangan ada yang lebih baik daripada ini. Toh Giorgio pun sejak bersama dengan Sarwenda, namanya juga naik jauh sekali dibandingkan sebelum yang memang dia sudah dikenal orang. Dan Sarwenda pun juga mengalami ini setelah juga dia menikah dengan Ruben, setelah dia berpisah dengan grup bandnya Cherry Bell dulu. Jadi saya pikir sih ini hal yang akan mempengaruhi ketenaran dan otomatis akan membuat seseorang di tempat itu tadi banyak didatangi oleh orang lain, ya selain kepribadian dan juga karakter diri kita ya. Tapi kan saat itu terjadi akan punya banyak pilihan. Tapi ini berbeda dengan Sarwenda karena Sarwenda di sini itu memang nggak mencari.
Sarwenda di sini sibuk dan disibukkan oleh posisinya sebagai seorang janda yang terus kemudian memiliki anak dan memiliki karyawan yang banyak dan harus bekerja dengan sangat keras di sini. Tapi berbeda dengan Giorgio yang dia ini adalah seorang single yang sangat luar biasa, dikenal dan lebih dikenal lagi. Dan kalau ternyata dia ini nggak jadi sama Sarwenda, itu kebayang nggak? Itu kayak audisi Indonesian Idol, cewek-cewek cantik yang akan ngantri datang kepada dia. Nah, ini yang akan sangat berpotensi mengganggu kestabilan hubungan ini. Dan kalau nggak segera di-seal, ini akan berakhir dengan kurang baik. Maka jika ternyata tadi ini adalah satu lamaran, harapannya seharusnya sebelum Imlek tahun depan ini kalau bisa menikah. Karena jika ini tidak terjadi, mereka berdua harus cukup solid, cukup erat untuk bisa menangkal godaan-godaan yang datang kepada Giorgio. Dan ya tentu saja dengan Sarwenda kemarin, ya mungkin bukan itu tujuannya ya dengan dia operasi kecantikan dan sebagainya. Tapi ini kan satu hal yang juga, ternyata Sarwenda juga ingin memberikan satu hal yang positif kepada orang-orang di sekitarnya. Terutama tentu saja ini kepada orang yang paling disayanginya ini tadi. Berarti kalau hal-hal seperti menuju ke arah pernikahan ini ada ya di antara mereka? Ada dan harus terjadi karena kalau sudah memang lamaran ya tadi itu. Tapi tadi yang paling sulit di sini adalah Giorgio ini harus menahan godaan selepas tahun 2025. 2026 ke depan dia akan semakin bersinar. Banyak wanita akan mendekatinya. Dan wanita-wanita yang ya mohon maaf ya di sini ya. Di Jakarta ini kan pusat dari semuanya. Wanita-wanita yang memiliki terah yang dari Crazy Rich, yang perusahaan yang sangat besar dan akhirnya tertarik. Terus kemudian kalau menikah dengan wanita ini, Giorgio otomatis bisa menjadi seorang pemilik sebuah konglomerasi yang luar biasa. Ya nggak Giorgio, saya pun juga akan memiliki kegampangan dan kegalauan. Karena tetap cinta itu ada harganya dan konsekuensi yang harus dibuat. Ini akan berkaitan dengan banyak hal dan uang itu pasti salah satu hal besar yang akan berkaitan dengannya. Apakah kalian termasuk yang mendoakan dan ingin mereka bersama? Atau kalian malah menginginkan agar mereka ini berpikir ulang karena ada beberapa hal yang menurut kalian ini kayaknya mereka berdua ini kurang cocok. Coba tuliskan komentar kalian di bawah sini dan jika kalian yang dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.